Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Seorang pria tewas disiksa 3 makhluk mengerikan. Tubuhnya babak belur dan hangus terbakar. Sebuah sekte keagamaan yang mengajak masyarakat bertindak sesuai kehendak Tuhan menganggap itu sebagai demonstrasi siksaan neraka. Mereka menjadikan penderitaan tersebut sebagai tontonan dengan dalih mengingatkan manusia tentang dosa-dosanya. Satu persatu orang menerima peringatan tentang waktu kematian mereka, sekaligus kabar bahwa mereka sudah pasti masuk neraka. Anehnya seorang bayi baru lahir juga mendapat peringatan tersebut. Sekelompok muda-mudi sedang nongkrong di sebuah kafe sambil menonton sebuah video berisi pernyataan Jung Jin-soo, Yu Ah-in, tentang malaikat yang mencatat dan menyebutkan nama orang-orang calon penghuni neraka. Mereka akan dijemput oleh para malaikat penjaga dari neraka saat waktunya tiba. Satu di antara mereka terlihat tidak mempercayai doktrin yang dianggap sesat itu. Di meja berbeda seorang pria terlihat sangat gelisah sambil terus melihat jam yang ada di ponselnya. Sejurus kemudian datang 3 makhluk aneh berbadan besar dan hitam mengincar orang itu. Sekencang apapun berlari, 3 makhluk mengerikan tersebut berhasil menangkap dan menyiksanya hingga tewas dengan cara mengenaskan. Selesai membunuh orang tersebut sampai menjadi abu. Makhluk-makhluk mengerikan itu hilang. Kasus kematian yang aneh dan mengerikan itu lalu ditangani oleh pihak kepolisian. Salah satu detektif bernama Kyung Hun, Yang Ika Jun, terlihat tidak peduli tapi menjadi tertarik kala dia melihat rekaman video yang menunjukkan detik-detik pria tersebut tewas. Dia juga menemukan tren di media sosial tentang kebenaran baru dan Jung Jin-soo. Kasus itu benar-benar menjadi perbincangan banyak media. Pihak polisi juga bergegas mencari siapa pelakunya. Kyung Hun bersama satu rekannya, Eun Pyo, ditugaskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebenaran baru yang kebetulan mengadakan pertemuan di dekat TKP. Kepala polisi yang menugaskan meminta anggotanya berhati-hati terhadap kelompok agama. Kebenaran baru dibentuk tahun 2012 oleh Jung Jin-soo sebagai sebuah organisasi studi religius. Anggota radikal dari organisasi tersebut membentuk Arrowwood yang sempat membocorkan identitas mantan narapidana di internet. Menurut Eun Pyo, selain aktif di internet, para Arrowwood juga terlibat dalam kejahatan kecil. Kebenaran baru percaya bahwa sosok seperti malaikat akan muncul dan memberitahu kapan akan pergi ke neraka. Malaikat yang dimaksud meramalkan waktu kematian seseorang dan saat waktunya tiba malaikat penjaga neraka seperti mendemonstrasikan penderitaan di neraka lalu menghilang. Disebutkan dalam informasi yang dibaca Eun Pyo bahwa hal itu semacam peringatan bagi orang-orang. Sampai di TKP, Kyung Hun melihat kelompok kebenaran baru sedang berkumpul. Jin-soo terlihat tengah mempresentasikan sesuatu tentang tujuan. Jin-soo lalu memperlihatkan video yang menampilkan kekacauan yang disebabkan 3 makhluk misterius tersebut di sebuah desa di Asia Tenggara. Jin-soo menjelaskan bahwa korban pada video yang mereka lihat adalah seorang penjahat yang punya catatan kriminal seperti penipuan dan penyerangan. Korban-korban lainnya juga merupakan para penjahat yang sudah melakukan beberapa tindak kriminal. Jin-soo melanjutkan orasinya bahwa konsep dosa ada karena manusia memilih untuk berbuat dosa. Sayangnya manusia juga menyangkal fakta tersebut sehingga melupakan malu, penyesalan, pertobatan dan penebusan. Oleh karena itu Jin-soo percaya bahwa Tuhan sedang memperlihatkan gambaran neraka sekaligus memerintah kita untuk lebih bijaksana. Kyung Hun dan Eun Pyo kemudian mendatangi Jin-soo yang selesai melakukan pidatonya. Jin-soo menertawakan 2 polisi itu karena sudah berusaha menyelidiki kehendak Tuhan. Sejurus kemudian Kyung Hun melihat putrinya Hye-jung memberi salam pada Jin-soo yang hendak pergi. Kedua polisi lanjut mewawancarai Jin-soo sambil jalan. Di dalam kereta api dia menjelaskan bahwa dirinya bukan pemimpin sekte dan tidak selalu religius. Jin-soo juga tidak tertarik dengan kehidupan dan pernah punya rencana untuk bunuh diri. Kondisi mentalnya yang seperti itu membawa Jin-soo sampai ke Tibet. Di sanalah untuk pertama kalinya dia melihat makhluk mengerikan sedang memangsa manusia, di sana pula dia akhirnya menemukan makna hidup untuk pertama kalinya. Sejak itu Jin-soo terus bepergian untuk mencari kehendak Tuhan. Setelah 10 tahun dia mengaku sudah lebih memahaminya. Eun Pyo mengonfirmasi tentang Arrowwood, menurut Jin-soo, mereka adalah pemilik ide-ide radikal yang salah mengartikan ajaran kebenaran baru.
Padahal kebenaran baru hanya memberitahu dunia mengenai kehendak Tuhan agar hidup jadi lebih bijaksana. Lantas adakah hubungan monster-monster itu dengan kebenaran baru? Apakah Jinsu mengendalikan mereka? Hellbound 2021 merupakan karya adaptasi dari webtoon yang ceritanya ditulis oleh Yeon Sang-ho dan ilustrasinya dibuat oleh Choi Kyu-sok. Berjalan sebanyak 6 episode dengan durasi sekitar 40-60 menit per episodenya. Drama karya sutradara Train to Busan 2016, ini bercerita tentang fenomena kemunculan 3 makhluk mengerikan yang datang ke bumi untuk mencabut nyawa seseorang. Kedatangan mereka tidak tiba-tiba karena didahului oleh sebuah berita yang diterima seseorang. Berita tersebut berisi waktu kematian sekaligus keputusan bahwa mereka akan masuk neraka. Jika makhluk-makhluk itu muncul, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri atau selamat darinya. Visual efek yang menggambarkan makhluk-makhluk dalam serial Hellbound 2021 dibuat sedemikian rupa hingga mampu meyakinkan bahwa mereka dari neraka, walau sebenarnya tak diceritakan dengan jelas dan pasti dari mana makhluk itu berasal. Efek asap-asap di tubuh mereka serta warna hitam yang legam dan tinggi besar, belum lagi keberingasan yang tanpa ampun, memicu rasa putus asa. Beberapa elemen itu termasuk scoring yang pas membuat momen-momen menunggu kemunculan mereka, selalu menyuguhkan sensasi yang mendebarkan. Judul asli webtoon yang diadaptasi jadi serial ini adalah Jiok, yang dalam bahasa Korea berarti neraka. Narasi dan skrip tentang dosa dan neraka nyatanya memang jadi suguhan utama dari Hellbound 2021. Sebuah sekte yang dipimpin oleh Jinsu menyebarkan ajaran tentang bagaimana cara mengikuti kehendak Tuhan agar terhindari dari neraka dan penghukuman. Dengan alur yang cepat dan tidak bertele-tele, kita langsung dibuat pusing menyaksikan adegan brutal atas kematian orang-orang yang dicap pendosa sejak menit awal. Namun, plot Hellbound 2021 tidak sesederhana itu karena semakin lama berjalan, kita diajak berpikir dan kembali merenungkan tentang dosa, neraka dan hukuman. Menyuguhkan alur yang seperti itu, kita justru penasaran untuk terus nonton sampai episode akhir. Apalagi endingnya juga menyisakan beberapa teka-teki, seperti skene ketika bayi baru lahir yang ditakdirkan masuk neraka. Pada akhirnya bayi tersebut selamat karena dilindungi oleh kedua orang tuanya. Lalu skene ketika seseorang yang sudah hangus terbakar tiba-tiba kembali utuh dalam keadaan telanjang. Hellbound 2021 seperti punya agenda sendiri yang ingin disampaikan melalui ceritanya. Sekte atau kepercayaan yang dibawa Jinsu mengenai kebenaran dan kehendak Tuhan pada akhirnya tidak membawa manusia pada keadaan yang lebih baik. Dalam serial itu keadaan justru digambarkan kacau dan penuh ketakutan serta ancaman. Ajaran tentang kebenaran dan merasa benar pada akhirnya menjadi sebuah paradoks yang terang-terangan disuguhkan di serial ini. Terlihat pada sekelompok pengikut sekte yang menamai diri mereka Arrow. Di sini mereka menjadi pengacau yang mengatasnamakan Tuhan lalu merasa bebas menghukum hingga membunuh seseorang yang dianggap pendosa. Terdengar familiar? Isu yang diangkat Hellbound 2021 untuk zaman sekarang bukan lagi hal yang baru dan mengagetkan. Namun, eksekusi dan visualisasi hukuman yang dianggap berasal dari neraka benar-benar di luar dugaan, terutama karena disuguhkan secara vulgar. Kamu akan melihat orang-orang yang dicap pendosa disiksa dan dibakar hingga hangus. Ditambah sinematografi yang memuaskan dan sudut pengambilan gambar yang pas sesuai kebutuhan, serial Hellbound 2021 memberikan satu pengalaman berbeda dibanding serial Korea Selatan genre fantasi lainnya. Gabungan tentang sekte keagamaan dan monster menakutkan harus diakui jadi formula yang cukup segar. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini dan nantikan video kami selanjutnya? Terima kasih.